Pada suatu malam, Ray dan Epi sedang melatih otot-ototnya. Di sini Ray ingin memasuki sebuah klub secara sekaligus, dikarenakan ia ingin melakukan semua yang ia bisa. Epi mengerti apa yang Ray rasakan, akan tetapi memasuki klub secara sekaligus tidak akan mudah. Secara tiba-tiba Ray memperlihatkan kartu warna kuning dan diiringi dengan cahaya. Epi langsung kaget dan tidak menyangka kalau Ray mempunyai kartu seperti itu. Ray pun menghampiri klub penelitian lingkungan. Tugas dari klub penelitian lingkungan adalah menjelajahi hutan, menjelajahi sungai sampai ke daerah Gletser. Mereka yang bergabung dengan klub penelitian lingkungan tidak mengenal takut. Maka dari itu orang-orang menyebut mereka sebagai pemburu. Setelah itu mereka menganggap Ray tidak mempunyai otot dan kelihatan kurus. Ketua klub itu langsung menghentikan gosipan mereka dan menyuruh Ray untuk membuka bajunya. Ray pun langsung membuka bajunya. Seketika mereka terkejut setelah melihat tubuh dari Ray, kecuali Epi, karena Epi sudah tahu semenjak awal bertemu dengan Ray. Ketua klub itu memberikan pujian kepada Ray dan sudah meyakinkan kalau Ray mempunyai kartu seperti dirinya. Tentu saja Ray memperlihatkan kartu tersebut. Ternyata kartu itu adalah sebuah lisensi pemburu emas. Lagi-lagi ketua klub memuji Ray kedua kalinya. Dengan begitu Ray resmi memasuki klub penelitian lingkungan. Setelah itu Ray berkunjung ke klub bunga, di mana orang-orang yang menyukai bunga berkumpul di klub ini. Klub bunga berisikan wanita-wanita yang sangat kawaii, dan ketuanya adalah Rebecca. Ray tertarik dengan tanaman karena tanaman bisa hidup dengan sangat kuat. Bahkan di tempat mengerikan pun bunga itu masih bisa hidup dan tegak kokoh seperti seorang pemberani. Tetapi Rebecca khawatir jika Ray sulit berkomunikasi dengan anggota-anggotanya, dikarenakan semua anggota ini isinya wanita semua. Ray tidak mempermasalahkan itu, dikarenakan Ray sudah ahli dalam berkomunikasi. Akan tetapi salah satu anggotanya tidak menerima keputusan Rebecca. Ia adalah Dina. Dina berpikir kalau Ray memasuki klub ini ada maksud tertentu. Rebecca sudah memutuskan Ray akan diserahkan kepada Dina. Tugas pertama Ray ialah membersihkan rumput-rumput dan membangun taman yang baru. Ray diberikan waktu seminggu. Tentu saja Ray bekerja sendiri tanpa bantuan orang lain. Ray sedang melakukan pekerjaannya. Tiba-tiba Rebecca datang menghampiri Ray sambil membawa sebuah kotak berwarna coklat dan berisikan makanan. Ray pun menyantap makanan tersebut sambil bincang-bincang dengan Rebecca. Di saat mereka bincang-bincang, Ray dan Rebecca mendengar seseorang yang sedang latihan. Rebecca memberikan info kepada Ray. Ada sebuah event yang akan segera berlangsung yang bernama Magic Cavalier, di mana orang-orang berkompetisi untuk menjadi ksatria pedang sihir terkuat. Rebecca bertanya kepada Ray, kenapa Ray tidak ikutan saja? Mungkin dengan cara seperti ini Ray akan dipandang baik oleh orang-orang, akan tetapi Ray harus memikirkannya terlebih dahulu. Di saat mereka berbincang, pandangan Rebecca tertuju ke ototnya Ray dan ingin menyentuh otot tersebut. Di sini kita diperlihatkan kepada Amelia yang sedang memantau Rebecca dan Ray. Sepertinya Amelia tidak suka kalau Ray berdekatan dengan Rebecca. Di sini kita diperlihatkan lagi para wanita yang sedang melihat hal yang mengejutkan. Ternyata para wanita itu terkejut karena melihat taman yang bagus. Tentu saja hasil pekerjaan ini dari Ray. Ray pun diluluskan dan resmi bergabung di klub bunga. Setelah itu Ray berjalan-jalan sambil menikmati senja. Di saat Ray sedang berjalan-jalan, seketika Ray teringat pesan dari Abby. Kalau ada seorang mata-mata di dalam kerajaan, Ray pun ditugaskan untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara rahasia. Keesokan harinya Ray pergi ke sekolah. Di sini Bu Gray akan membahas tentang ilmu sihir. Sebelum Bu Gray menjelaskan, Bu Gray meminta Ray untuk menjelaskannya terlebih dahulu. Dengan sigap Ray langsung menjelaskannya. Sihir utamanya dikategorikan sebagai tingkat rendah, kelas menengah, kelas tinggi, dan kelas suci. Secara langsung, jarak jauh, berantai, delay, perubahan materi, area, dan area berantai. Tentu saja penjelasan dari Ray sangat tepat sekali, sampai-sampai Amelia dibuat terkejut, begitupun orang-orang di sekitarnya. Setelah itu, Bu Gray meminta kepada murid-muridnya untuk mempraktekannya secara langsung di hutan Kafka. Dan Bu Gray ingin murid-muridnya untuk membentuk sebuah kelompok maksimal 4 orang, biar ada kerja sama tim. Di saat orang lain sibuk memilih kelompoknya, Ray hanya bisa berdiam diri dan menunggu seseorang untuk mengajak dirinya.
Ray adalah gambaran gue waktu SMP. Hehe. Tidak lama kemudian, Epi menghampiri Ray dan mengajak Ray untuk bergabung di kelompoknya. Akan tetapi, Ray harus mencari dua anggota lagi. Ray melihat Elisa sendirian dan berpikir kalau Elisa tidak mempunyai kelompok sama sekali. Ray pun menghampiri Elisa dan sudah memutuskan untuk mengajak Elisa di kelompoknya. Elisa dengan senang hati menerima tawaran dari Ray, tetapi Elisa mempunyai fisik yang lemah dan tidak mau membebani Ray. Ray tidak peduli dengan itu. Yang diinginkan Ray yaitu Elisa bergabung di kelompoknya dan berjuang bersama-sama. Epi pun sependapat dengan Ray dan akan mendukungnya juga. Tiba-tiba Amelia datang dan ingin bergabung di kelompoknya Ray. Sontak orang-orang di dalam kelas terkejut melihat Amelia yang bergabung dengan kelompok Ray. Ya Albert sampai kesal juga cuy. Singkat cerita mereka sudah sampai di hutan Kafka. Bu Gray menjelaskan apa maksud dari latihan ini adalah untuk mencapai tujuan di tengah hutan. Bu Gray mengingatkan kepada mereka untuk mendatangi setiap pos pemeriksaan yang sudah disediakan di seluruh area hutan Kafka sebagai checkpoint. Mereka ditugaskan untuk mengumpulkan stempel. Semakin banyak stempel yang dikumpulkan, semakin bagus pula nilai mereka. Dan mereka diberikan waktu dalam 24 jam untuk mengumpulkan stempel. Tetapi tidak mudah untuk mengumpulkan stempel di hutan Kafka, dikarenakan di hutan ini dipenuhi dengan monster yang dipelihara oleh lingkungan ini. Tentu saja kekuatan magic mereka akan diperlukan untuk mempertahankan diri. Tetapi mereka harus ingat satu hal, jika di antara kelompok mereka memberikan bantuan kepada kelompok lain, maka kelompok itu harus menanggung resikonya dengan tidak naik kelas. Di saat kelompoknya Ray berjalan sambil mencari sebuah stempel, tiba-tiba monster menghadang mereka. Tanpa basa-basi, Ray langsung menyerang monster tersebut dan membelah monster itu menjadi dua bagian. Epi, Amelia, dan Elisa terpukau dengan kemampuannya Ray. Setelah itu, kelompoknya Ray menemukan sebuah stempel. Malam sudah berlalu, mau tidak mau mereka harus menginap di hutan. Elisa, Amelia, dan Epi masih terngiang-ngiang dengan kehebatannya Ray. Bukan cuma kemampuan bertarungnya saja yang luar biasa, tetapi Ray juga memiliki pengetahuan tentang bertahan hidup. Ray sering bertemu banyak monster di hutan belantara, jadi ia sudah terbiasa dengan monster semacam itu. Dengan tatapan yang dipenuhi keheranan, Amelia berpikir kalau Ray menganggap hutan belantara itu seperti taman bermainnya, dan menganggap kalau Ray memang agak lain. Epi langsung memotong percakapan Amelia, dan lebih tidak menyangkanya lagi, Amelia yang berkasta tinggi bisa bergabung dengan orang biasa. Sebenarnya Amelia tidak tertarik dengan garis keturunan bangsawan, dikarenakan banyak peraturan yang sangat merepotkan, dan ia ingin berusaha sekeras mungkin untuk menjadi dirinya sendiri. Aisyah mengkhawatirkan Amelia, dikarenakan Amelia berbicara seperti itu tulus dari lubuk hati yang dalam. Amelia sangat bersyukur sekali bertemu dengan Ray, Happy, dan Elisa tanpa harus ada peraturan yang sangat merepotkan dalam berinteraksi. Amelia pun langsung. Setelah momen itu, di saat Epi mengatakan kalau ia, Elisa, dan Amelia akan mengenalkan dirinya, seketika Ray teringat seseorang. Singkat cerita, mereka bertiga udah pada tidur, dan Ray bertugas untuk mengawasi. Tiba-tiba Ray teringat dengan perkataan sang guru, kalau gurunya tidak menyuruh Ray untuk menyembunyikan identitas selamanya. Jika ia ingin menikmati kehidupan di sekolahnya seperti orang pada umumnya, mau tidak mau Ray harus menyembunyikan identitasnya. Akan tetapi jika Ray menemukan teman yang bisa dipercayai, Ray harus memperlihatkan kekuatan dirinya yang sebenarnya untuk melindungi seorang teman. Tetapi Ray masih dalam kebingungan takut akan keputusannya sendiri. Keesokan harinya di saat mereka berjalan, tiba-tiba mereka mendengar seseorang yang berteriak. Tanpa berpikir panjang, Ray langsung menghampiri suara tersebut. Ternyata teriakan itu berasal dari kelompoknya Albert. Ray pun langsung menyerang monster tersebut dan mengaktifkan kemampuannya. Seperti biasa, Ray mengalahkan monster itu dengan sangat mudah. Di sini Ray mencoba untuk membantu Albert berdiri, tetapi Albert malah membalas dengan keegoisannya. Happy, Amelia, dan Elisa sudah sampai di tempat Ray dan terkejut melihat monster yang sudah tidak bernyawa. Amelia langsung bertanya kepada Ray, yang mengalahkan monster ini adalah dirimu, Ray? Ray menjawab dengan jujur kalau ia yang mengalahkan monster itu hanya seorang diri. Lalu Amelia bertanya untuk kedua kalinya, siapakah sebenarnya Ray? Ray hanya bisa berdiam diri dan tidak bisa menjawab pertanyaan dari Amelia. Di saat momen itu, kita diperlihatkan orang yang berjubah misterius yang sedang memantau mereka berdua. Orang berjubah misterius itu melemparkan sesuatu kepada monster tersebut. Hal mengejutkan terjadi. Ternyata yang dilemparkan itu ialah semacam kekuatan pembangkit
dan memberikan kekuatan tambahan. Episode 2 pun berakhir. Jika kalian mempunyai saran silahkan komen di bawah ya guys ya. Jian nih.